Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini tanggal 6 Juni 2021. Ya, kebaktian sekolah minggu kita saat ini masih secara online. Ya. Meskipun secara online tetapi tidak mengurangi sukacita di dalam hati kita, karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita semua. Ya, mari kita akan awali ibadah sekolah minggu hari ini ya anak-anak. Pasti anak-anak juga sukacita karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ya, kita pujikan pujian yang pertama kita, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita pujikan lagi dengan sukacita. Kita bagi berdiri anak-anak yang di rumah ya, kita akan pujikan dengan sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, karena kasih Tuhan diam di dalam kita, maka kita bersukacita. Yuk, sebelum kita melanjutkan pujian kita berdoa dulu. Sikapnya yang baik, yang manis, tangannya dilipat, tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi kami, bahkan kasih-Mu selalu mengalir dalam hati kami sehingga kami boleh merasakan sukacita, dan sukacita itu tetap dan selalu ada dalam hati kami karena Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya dalam tangan kasih Engkau. Biarlah kami boleh bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga nanti kami boleh juga bersukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pas masih tetap ada sukacita kan? Ya, tentu saja puji kita sangat Tuhan, bersukacita. karena kasih Yesus indah di dalam kehidupan kita. Kita pujikan kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita pujikan lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus,
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Pelangi itu sangat indah ya, Sangat indah tapi sekali. kasih Yesus lebih indah dari pelangi. Bintang-bintang di langit kalau malam juga indah ya Bu ya. Indah bersinar menjadi terang, tapi kasih Yesus jauh lebih indah dari bintang. Bahkan kalau kita lihat bunga-bunga di taman sangat indah-indah, ada merah, ada kuning, ada putih, Sangat indah. sangat indah, tapi kasih tidak Yesus bisa melebihi mengalahkan kasihnya dari kasih Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan Kita akan juga mengucap syukur, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. kita ingatkan anak-anak ya Bu Sri ya, Ya, supaya memberikan persembahan. Pasti anak-anak sudah hafal ya caranya ya. Sudah berkali-kali karena disampaikan. Sudah setahun lebih ya, Ya. kita kebaktian secara online. Mungkin Ya masih ada. seperti biasanya ya, Ya. dimasukkan ke dalam amplop, kasih Dan tulisan diberi tulisan persembahan sekolah minggu. Bisa Dimasukkan melalui di kotak di surat depan gereja, juga bisa dititipkan papa dan mamanya pada waktu kebaktian di gereja. Atau bisa langsung titip kepada Bu Erna. Ya, jadi banyak caranya untuk Iya. memberikan persembahan kepada Yang penting Tuhan. ada sukacita Betul sekali. membalas Sebagai ungkapan kasihnya syukur ya, Tuhan. karena Tuhan sangat mengasihi Mengasihi kita. kita semua. Iya. Ya, saatnya kita akan mendengarkan mendengarkan firman firman Tuhan, Tuhan. juga wujud kita mengucap syukur Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Kita siapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan. Aku mau mendengar firman Tuhan. Aku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Kita pujikan sekali lagi. Aku mau mendengar firman Tuhan. Aku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami percaya bahwa sepanjang hidup kami senantiasa disertai oleh Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan dan kami menyiapkan hati kami, telinga kami untuk kami boleh disapa oleh firman-Mu pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Tuhan Yesus,
Kami percaya Engkau berbicara melalui guru-guru kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti akan kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali rasanya Bu Novi bisa bertemu kalian kembali dalam ibadah online kita pada minggu pagi ini 6 Juni 2021. Gimana? Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Sip. Oke, Alkitab sudah disiapkan? Buku absensi dan alat tulis? Top, mantap semuanya sudah disiapkan. Baik anak-anak, judul untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah Yohanes membaptis Yesus. Ya, boleh kalian tulis sambil mendengarkan sambil ditulis ya. Jadi judulnya apa? Yohanes membaptis Yesus. Nah, oke. Bu Novi mau tanya nih sama kalian. Siapa di antara kalian yang sudah pernah dibaptis? Sudah belum ya? Di sini kakak-kakaknya sudah dibaptis semua. Nah mungkin kalian enggak ingat soalnya waktu dibaptis dulu masih kecil. Tapi kalian bisa lihat tuh buka-buka lagi foto-foto waktu zaman kalian masih kecil. Itu pasti ada fotonya, ada dokumentasinya ketika kalian dibaptis. Nah kita hari ini akan membicarakan tentang baptisan. Nah anak-anak, baptiskan yang akan kita dengarkan cerita hari ini adalah baptisan Yohanes. Nah, ngomong-ngomong, apakah kalian ada yang tahu siapa itu Yohanes? Sebentar Bu Novi, Yohanes itu yang mana ya? Soalnya ada banyak nama Yohanes di sana. Salah satu muridnya Tuhan Yesus, salah satu rasulnya Yesus itu namanya juga ada yang Yohanes. Benar juga ya. Kemudian Yohanes yang mana dong Bu Novi? Masa iya seorang murid membaptis gurunya? Benar juga. Nah bukan Yohanes yang itu anak-anak. Yohanes yang akan kita dengarkan kisahnya hari ini adalah tentang Yohanes yang disebut juga dengan Yohanes Pembaptis. Berarti yang Yohanes yang pekerjaannya membaptis. Ya bolehlah kurang lebih demikian ya nak ya. Supaya kita lebih mengerti. Nah siapakah itu Yohanes Pembaptis? Nah Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Bapak Imam Zakaria. Kemudian anak dari Ibu Elisabeth ya. Nah Yohanes Pembaptis ini ternyata adalah saudara sepupu dari Yesus ya. Jadi mereka saudara sepupuan tuh. Tapi kok bisa ya saudara sepupu membaptis saudaranya? Gimana ceritanya tuh Bu Novi? Nah Bu Novi ajak kalian untuk buka Alkitabnya supaya kita lebih mengerti anak ya. Kita buka Matius pasalnya ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ya. Gak susah kok bukanya, perjanjian baru ya. Matius 3, ayo dibuka ayat 1 sampai dengan 6. Sudah ketemu ya? Pintar, mari kita baca bersama-sama. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang-orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah,
Jadi anak-anak, ketika itu Yohanes Pembaptis ini berkhotbah dan mengingatkan bangsa Israel untuk segera bertobat, ya, untuk segera meninggalkan dosa-dosanya dan berbalik kepada Taurat Tuhan, berbalik kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan cara dibaptis. Jadi dibaptis ini adalah sebuah tanda, sebuah simbol bahwa seseorang itu mau meninggalkan kehidupan lamanya atau dosa-dosanya untuk mau dibersihkan, disucikan oleh Tuhan dan hidup dengan cara seperti apa yang Tuhan kehendaki. Atau kalau bangsa Israel seturut dengan apa yang ada di dalam Taurat, seperti yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Nah, itulah yang namanya baptisan. Kemudian, kok Yesus dibaptis? Kan Yesus itu adalah Allah. Kok bisa ya? Apakah artinya bahwa Yesus juga berdosa? Nah, ini yang spesial anak-anak. Kita akan tahu, kita buka lagi Alkitabnya, masih di Matius pasal yang ketiga, kita baca ayat 13 sampai dengan ke-17. Ya, mari kita baca bersama-sama. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, kita tadi sudah sama-sama simak ya anak-anak, bahwa bukan karena Yesus berdosa, tetapi Yesus menggenapi apa yang sudah dinubuatkan ya di perjanjian lama ya, mengenai datangnya seorang Mesias, seorang pembebas. Pembebas bukan dari penjajahan bangsa Romawi, tapi pembebas dari dosa. Ya, dari kuasa dosa. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan manusia agar manusia selamat, bisa mencapai, bisa diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, tetapi Yesus harus mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri sama seperti kita, sama seperti kalian, sama seperti Bu Novi, ya, menjadi sama seperti kita. Supaya bisa menanggung dosa manusia. Nah, ngomong-ngomong nih, ketika Yesus datang sebagai manusia, dia lahir sebagai seorang bayi ya, kemudian dia dibesarkan dan dididik oleh siapa? Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Terus gimana Bu? Apakah Yesus juga belajar? Oh iya anak-anak, sebagai Allah yang mengosongkan diri, dia pun belajar sama seperti anak-anak Yahudi lainnya. Dia belajar taat kepada Bunda Maria, kepada Ibu Maria. Dia belajar taat kepada Bapak Yusuf. Dia juga belajar untuk membuat kayu seperti yang Yusuf ajarkan kepadanya, ya. Yesus melakukan semua Taurat tanpa terkecuali ya, semua ditaatinya, semua dilakukannya. Nah, Tuhan Yesus saja mau mengosongkan dirinya untuk mau taat. Ketika Yesus taat kepada Bunda Maria, kepada Ibu Maria, kepada Bapak Yusuf, dia pun sedang menyenangkan Allah. Bagaimana dengan kita anak-anak? Nah, kalau kita mau belajar taat kepada orang tua kita, ya, kita percaya orang tua kita adalah orang-orang yang Tuhan kirim untuk kita, untuk mendidik kita. Tuhan percayakan untuk mendidik kita anak-anak supaya kita menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang mengenal Tuhan. Nah, kita harus menghormati mereka, menuruti didikan mereka. Jadi ketika mama kalian mengharuskan kalian bangun jam 4 pagi, jam 4 terlalu pagi ya,
Jam 6 pagi kamu harus sudah bangun, kemudian bereskan tempat tidur, baca Alkitab, ya, doa pagi bersama-sama. Nah, kalian jangan tolak ketika orang tua kalian mendidik hal seperti itu. Itu adalah hal yang sangat baik anak-anak yang harus kalian lakukan terus menerus ya, harus taat. Untuk jadi taat memang gak gampang. Susah, Bu Novi juga susah dulu waktu kecil untuk menjadi anak yang taat. Kadang-kadang bandel, tapi semakin lama Bu Novi mengerti bahwa orang tua mendidik kita untuk kebaikan kita ya, supaya kita menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang mengerti dan mengenal Tuhan dengan baik ya. Oke, kalian mau belajar taat? Pintar. Bu Novi percaya kalian punya hati yang luar biasa untuk mau taat kepada orang tua kalian ya. Karena ketika kita menghormati, ketika kita menaati orang tua kita, sama artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan ketika melayani di bumi. Ya, anak-anak, demikian untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat belajar banyak dari kisah Yohanes dan Yesus pagi ini anak-anak ya. Yuk kita akan tutup. Oh, Bu Novi lupa bahan bacaan. Ya, bisa kalian tulis Matius 3 ayat 1 sampai yang ke-6, kemudian koma 13 sampai dengan ke-17. Ayat hafalan sekarang. Ayat hafalannya diambil dari Matius 3 ayatnya yang ke-17. Ya, kalian tulis dulu ayat Matius 3 ayat 17 ya. Nanti kalian tulis, terus kalian rekam, kirimkan ke grup sekolah minggu ya. Bu Novi tunggu ya anak-anak. Oke, yuk kita berdoa yuk untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan yang luar biasa kepada kami. Kami mau belajar seperti Engkau Tuhan Yesus, untuk mau belajar taat, untuk mau belajar dengar-dengaran kepada nasihat orang tua kami. Dan kami belajar untuk mengenal Engkau dan mengasihi Engkau dengan benar. Tolong kami Tuhan Yesus, kadangkala kami begitu lemah, kadangkala kami hanya mengikuti kesenangan kami. Tapi biarlah Tuhan kami boleh peka mendengar suara-Mu ketika kami mulai malas, untuk kami mau belajar seperti Engkau. Bagaimana Engkau menjadi tunduk dan taat kepada apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Oke anak-anak. Sampai jumpa, ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.